Banyak yang bilang modif motor itu boros dan gak ramah lingkungan. Tapi hari ini kita bakal buktiin kalau lo bisa bikin motor lo lebih irit. Sama Cing Tentrem kali ini akan bawain kali ini bukan mitos fakta nih. Cing Tentrem akan bawain tips modif motor ramah lingkungan. Langkahnya apa aja? Penasaran? Yuk kita bahas. Yang pertama nih, servis rutin adalah modif paling dasar buat modif motor lo. Sebelum mikir modif mahal-mahal, pastiin dulu motor lo dalam kondisi terbaik. Servis rutin itu modif yang paling dasar. Nih contoh simpelnya ya. Busi kotor itu bisa bikin pembakaran kurang sempurna. Nah, harus sering-sering ngecek busi tuh. Kalau motor sering dipakai harian, mungkin kayak sebulan sekali kali ya. Copot sendiri tuh, pakai kunci busi. Lihat, baca-baca di internet tuh. Warna businya gimana, itu bisa menandakan kondisinya, lalu dibersihin kalau kotor. Yang kedua, ganti oli tepat waktu juga bisa bikin lebih efisien. Bayangin aja, dengan servis rutin 3 bulan sekali, lo bisa hemat 15-20% BBM. Itu udah termasuk modif ramah lingkungan lo, teman-teman. Nah, yang ini nih, sering salah kaprah. Ganti knalpot racing malah bikin motor lo boros dan bikin polusi tuh naik. Tuh, buat teman-teman yang suka ngejar suara gitu, gagah-gagahan nih di jalan, aduh. Please deh, ngapain sih gagah-gagahan kayak gitu ya. Jadi mending pakai knalpot standar deh. Knalpot standar itu udah didesain buat efisiensi harian. Kalau mau upgrade, pilih knalpot free flow mungkin untuk pilihannya yang masih patuh standar emisi. Jadi kalau mau modif, pakai knalpot yang sudah lulus emisi kayak gitu. Intinya jangan asal ganti knalpot, pilih yang nggak ngerusak lingkungan dan tetap irit. Kalau lo pengen lebih irit lagi, bisa pakai piggyback ECU yang bisa diatur buat optimalin pembakaran. Piggyback ECU adalah modul tambahan yang dipasang pada ECU. ECU itu Engine Control Unit. Standar kendaraan untuk memodifikasi sinyal-sinyal yang dikirim ke mesin dengan tujuan meningkatkan performa. Cara kerjanya gimana sih? Piggyback ECU itu menyala Kickstarter ya. Jadi kayak dia kayak zep, sinyal sensor itu kayak MAF, MAP, throttle position dan lain-lain sebelum sampai ke ECU utama. Keunggulannya apa sih? Plug and play, mudah dipasang dan dilepas tanpa merusak wiring asli. Kedua, kompatibel dengan ECU standar, tidak perlu flash atau menghapus program pabrik. Yang ketiga, lebih aman, resiko error lebih rendah dibanding ECU standalone karena masih mengandalkan logika ECU utama. Tapi ada kekurangannya nih teman-teman mitra. Yang pertama apa sih? Terbatas pada tuning standar, tidak bisa mengubah seluruh parameter mesin seperti ECU standalone. Jadi kalau ECU standalone itu mungkin lebih bisa customable gitu, lebih bisa dioprak-oprek bahasanya. Beda sama si piggyback ECU ini. Yang kedua, kurang cocok untuk modifikasi ekstrim. Nah, meneruskan yang poin pertama tadi. Jika mesin sudah dibuild berat, kayak misalnya turbonya besar, rasio kompresi tinggi, itu tuh butuh solusi lebih advance. Jadi nggak bisa tuh pakai piggyback ECU standar. Siapa sangka ban juga berpengaruh besar ke efisiensi. Jadi pastiin teman-teman mitra pilih ban dengan rolling resistance yang rendah. Rolling resistance rendah itu apa sih, Cing Tentrem? Jadi rolling resistance rendah itu adalah hambatan gulir, gesekan antara ban dengan permukaan jalan yang kecil sehingga kendaraan lebih mudah menggelinding dan efisien dalam penggunaan energi. Kenapa penting? Karena rolling resistance adalah gaya yang menghambat pergerakan ban saat menggelinding di permukaan jalan. Jadi semakin rendah nilainya, semakin sedikit energi yang terbuang. Sehingga kendaraan lebih irit bahan bakar atau listrik buat motor atau mobil listrik. Kedua, akselerasinya lebih ringan. Ketiga, berkontribusi pada pengurangan emisi. Cara tahunya gimana? Kalau mau cari rolling resistance yang rendah, biasanya di bannya itu ada labelnya bang, ada tulisan LRR, Low Rolling Resistance. Tuh, biasanya di ban tuh ada itu. Atau kalau memang belum ada duit buat di ban itu, kita bisa jaga ban tuh dengan ngejaga tekanan angin ban sesuai rekomendasi. Kesimpulannya adalah kalau mau mulai modif segala macam, kita bisa mulai dari servis rutin. Itu adalah modif paling dasar sebelum kita macam-macamin kendaraan kita, baik motor atau mobil.
Yang kedua, modif irit tanpa rusak emisi itu adalah dengan kita caranya pakai knalpot standar aja atau pakai knalpot standar Vivo yang sudah lulus emisi gitu. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Kan ini yang pakai piggyback ECU itu ya. Kalau mau yang lebih advance lagi, bisa pakai yang standalone gitu, yang lebih bisa diotak-atik piggybacknya. Yang keempat adalah ban dan tarikan beban. Nah ini tadi yang itu tuh yang apa? Rolling resistance yang rendah. Sama ngejaga tekanan angin ban dan juga ngejaga beban yang di bawah. Oke, itu tadi beberapa arahan-arahan dari Cintantrem untuk teman-teman mitra yang mau mulai modifikasi baik motor atau mobilnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe oprek-oprek di channel YouTube Sahabat Kreatif Indonesia. Stay safe, keep riding, on beat terus, jangan lupa makan. Dadah.